Alhamdulillahillati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis sholat Jumat, majelis yang menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang menjadikan kita ingat kepada Allah, majelis yang mengajak kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak kita ragukan, majelis ini akan dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semoga hadirnya kita ke majelis ini juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan atas diri nabinya Rasul Akhir Zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat serta siapa saja yang mau mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman nanti. Pada hari yang baik ini, khotib mengingatkan pada diri pribadi dan umumnya pada jamaah sholat Jumat. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengan menaati perintah dan meninggalkan larangannya, semoga kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah melewati bulan Rajab dan sekarang kita berada di akhir bulan Sa'ban. 11 hari lagi, tepatnya tanggal 11 Maret 2024, kita akan memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pada bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa seperti tertera pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Pada ayat ini Allah menyeru kepada orang iman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman adalah orang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menaati dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan. Sabda Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa dalam menyambut bulan Ramadan ada beberapa hal. Sabda Nabi Muhammad yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukalah pintu-pintu langit, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh malam itu atau kebijakan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Pada hadis di atas disebutkan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Apa maksudnya bulan diberkahi? Bulan diberkahi di sini adalah bahwa Allah memberikan karunia, mendatangkan kenikmatan bagi hidup manusia. Artinya bertambahlah nilai kebaikan pada bulan Ramadan. Kebaikan itu bisa berupa atau bersifat material, bisa bersifat spiritual. Bersifat material, misalnya pada bulan Ramadan kita dengan mudah mendapatkan rezeki. Banyak rezeki digelar, kita mudah mendapatkannya. Kemudian pada bulan Ramadan itu juga keadaannya tenang, keadaannya damai, keadaannya dengan mudah kita bila bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan itu juga dibukalah pintu-pintu langit, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Dengan dibukanya pintu langit,
ditutupnya pintu neraka, maka kita akan tergerak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi setan-setan dibelenggu. Namun dalam kenyataannya timbul pertanyaan, mengapa ketika bulan Ramadan pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tetapi masih banyak orang yang melakukan maksiat? Ini tak lain adalah karena pada bulan-bulan sebelumnya hati kita, tindakan kita itu sudah dikuasai setan. Maka ketika setan dibelenggu, hati kita sudah tertutup nafsu dan kita tetap melaksanakan kejahatan-kejahatan atau larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, semoga hati kita tidak tertutup nafsu, tidak terbelenggu oleh pengaruh-pengaruh setan, dan semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan. Kemudian pada bulan itu juga terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Di sini bisa kita artikan atau bisa kita lihat bahwa usia umat Nabi Muhammad itu tidaklah terlalu lama. Usia kenabian 63. Kemudian bila ada yang lebih panjang mungkin 70, mungkin 80 atau mungkin 90. Tapi untuk yang 80 dan 90 ini barangkali bisa dihitung dengan jari. Nah, tentu saja bila dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu amalannya akan jauh lebih sedikit. Umat Nabi sebelum-sebelumnya itu ada yang bisa mencapai 100 tahun, 200 tahun, bahkan Nabi Adam bisa mencapai 900 tahun. Nah, oleh karena itu, bila dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, amal kita akan lebih sedikit. Tapi Allah memberi karunia kepada kita, yaitu adanya satu malam yang nilainya 1000 bulan atau 83 tahun. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu bisa didapat seseorang tidak hanya sekali, tapi bisa 10 kali. Kalau kita mendapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti kali 10 830 tahun. Ini sudah sama nilainya dengan orang-orang terdahulu. Itulah nikmat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada kalimat terakhir, siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Pada kalimat terakhir ini berupa peringatan atau Nabi mengingatkan agar kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan. Karena apabila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Umat muslim harus menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Menurut riwayat Yahya bin Abi Katsir, orang-orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikan usia kami berjumpa bulan Ramadan. Seolah-olah memohon, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan.
Setelah kita berdoa, maka langkah berikutnya yang dapat kita lakukan, atau setelah menyambut dengan kegembiraan, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai pengetahuan yang dalam. Untuk menyambut Ramadan, setiap muslim harus memiliki bekal pengetahuan yang dalam tentang seluk-beluk bulan tersebut, terutama puasa Ramadan. Pada dasarnya, puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat yang hukumnya wajib dikerjakan umat Islam. Ada ketentuan dalam menunaikan ibadah puasa wajib ini. Ilmu terkait ketentuan puasa atau kerap disebut fikih puasa menjadi hal yang wajib dipelajari umat Islam, terkhusus pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti kita ketahui bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu pada waktu yang ditentukan. Namun pada dasarnya puasa bukan sekedar meninggalkan makan minum dan bersetubuh dengan istri di siang hari saja. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari puasanya itu selain rasa lapar dan dahaga. Agar puasa menjadi sempurna, maka yang harus dilakukan adalah menahan seluruh anggota tubuh dan pikiran dari melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita harus dapat menjaga mata dari memandang hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, menjaga lisan dari mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Selain itu, juga menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hakikatnya orang yang mendengar itu merupakan sekutu dari orang yang berbicara. Jadi ia termasuk salah seorang yang ikut dalam pembicaraan tersebut. Kita juga harus menahan seluruh anggota badan lainnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala orang yang sedang berpuasa, yaitu berbohong, mengadu domba, memfitnah, bersumpah palsu, dan memandang lawan jenis dengan syahwat. Setelah kita memahami hakikat puasa, maka selanjutnya kita berdoa. Sebagai bulan yang penuh karunia dan nikmat beribadah, bulan Ramadan juga menjadi penuh tantangan. Tantangan yang dimaksud apa? Tantangan yang dimaksud adalah menahan hawa nafsu, seperti tertera pada nomor 2 di atas. Selain itu, tantangan menggapai Lailatul Qadar. Manusia memiliki keterbatasan, diharuskan untuk berdoa. Dengan berdoa agar mampu meningkatkan optimisme dan memberi pengakuan kehambaan bahwa segala peristiwa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persiapan yang keempat adalah menyiapkan jiwa dan raga. Kesiapan raga adalah kesiapan kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan selama bulan Ramadan dengan cara barangkali bisa kita lakukan. Misalnya kita tidak tidur terlalu malam. Misalnya kita tidak minum, bagi orang tua seperti saya ini, tidak minum minuman yang dingin. Karena dengan minuman yang dingin maka bisa dengan mudah menimbulkan batuk, pilek, demam. Jika kita terkena batuk, pilek, demam, maka pada bulan Ramadan akan mengganggu ibadah kita. Untuk itu persiapan fisik harus kita lakukan. Demikian pula kita harus mempersiapkan hal-hal yang bersifat
jiwa atau rohani. Persiapan itu harus dimulai sejak bulan Rajab. Di bulan Rajab harus kita rencanakan apa-apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin kita akan bertanya, kita kan sudah melewati bulan Rajab dan kita sudah berada di ujung bulan Ramadan. Apakah kita juga perlu persiapan? Jika kita belum melakukan persiapan, maka marilah kita persiapkan amalan-amalan yang akan kita lakukan. Misalnya, pada sebelum subuh kita akan datang ke masjid lebih awal supaya bisa melakukan sholat tahajud di masjid. Kemudian mendatangi masjid, sholat fajar, sholat subuh, kemudian melakukan atau mendengarkan kuliah subuh, kemudian melakukan sholat duha, melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian di malam hari barangkali kita melakukan atau mempersiapkan membaca Al-Quran, membaca hadis. Kemudian bisa juga kita mempersiapkan sedekah kita, walaupun tidak banyak, cukup 2.000 tapi dilakukan setiap hari. Itu adalah contoh jadwal yang dapat kita lakukan. Itu harus kita buat mulai sekarang. Kemudian di bulan Sya'ban ini itu harus ditingkatkan dengan maksimal. Tadi setelah menanam kita memupuk, kita pupuk sampai 20 di awal bulan Ramadan. Kita lakukan pemupukan dengan sesungguhnya. Kemudian nanti di akhir Ramadan kita memanen, yaitu memanen di malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar. Itu artinya kita menyiapkan jiwa dan raga. Selain kita menyiapkan jiwa dan raga, kita juga harus menyiapkan materi dan finansial. Bagaimanapun materi dan finansial ini harus kita lakukan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu pahala akan ditingkatkan. Maka dengan meningkatkan materi, misalnya nanti kita akan lakukan misalnya pemberian takjil, kemudian misalnya lagi memberikan sedekah, lah itu semua adalah perlu adanya kesiapan materi dan finansial yang harus kita lakukan. Dengan menyiapkan materi dan finansial, maka akan mendukung ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirin yang kami muliakan, itulah beberapa persiapan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Antara lain menyambut dengan penuh kegembiraan, kemudian memahami fikih puasa, kemudian berdoa, kemudian menyiapkan jiwa dan raga, dan terakhir menyiapkan materi dan finansial. Semoga itu semua bisa kita lakukan dan kita berharap kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga keluar puasa kita menjadi orang yang putih bersih seperti bayi waktu dilahirkan. Artinya tidak ada dosa yang melekat pada kita. Semoga ini semua bisa kita lakukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qaulu hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa alan. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum man amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afdah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu sufufakum fa inna tashat sufufi ta'am salah. Saya mohon rapat dan lurus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام